Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Oleh Hamlik Daratu Putra, NIM S1 S1 18018. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi materi dari mata kuliah multimedia tentang video. Nama-nama kelompok saya, yang pertama saya sendiri, yang kedua Faradilla Umi Kalsum Aswan dengan NIM S1 S1 18040. Ketiga, ada Iin Juliana Budiman dengan NIM S1 S1 18010. Keempat, ada Nurnia dengan NIM S1 S1 18006. Yang kelima, Ipa Reski Cahyana Pata dengan NIM S1 S1 18008. Next. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama ada definisi dan representasi video, yang kedua adalah transmisi video, yang ketiga ada format file video, yang keempat ada karakteristik video, dan yang kelima ada contoh softwarenya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk pembahasan yang pertama. Saya persilahkan. Pertama, definisi dan representasi video. Next. Definisi video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari gambar bergerak, yakni gabungan dari sekumpulan gambar diam yang disusun membentuk suatu adegan yang bergerak dan audio. Video memiliki beberapa komponen penyusun, yaitu frame per second, aspek ratio, resolusi, bit depth, dan bitrate. Frame per second adalah banyaknya gambar diam per satuan detik dalam video. Semakin rendah nilai FPS, semakin benda terlihat diam. FPS minimal untuk memberi ilusi gambar bergerak adalah 15. Aspek ratio adalah dimensi dari layar video dan elemen gambar dalam video. Aspek ratio mempengaruhi jarak. Resolusi mempengaruhi berapa banyak pixel yang bisa ditampilkan dalam dimensi yang dipilih. Semakin banyak gambar akan warna. Depth adalah kualitas ketajaman warna. Bitrate adalah banyaknya bit yang diproses setiap detik. Semakin tinggi nilainya, pergerakan gambar semakin halus. Next. Video codec. Video codec mengacu pada metode yang digunakan untuk mengkompres dan mengekstrak file video. Video codec menggunakan dua jenis kompresi, yaitu kompresi temporal dan kompresi spasial atau ruang. Kompresi video adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file video. Video kompresi mengacu untuk mengurangi jumlah data yang digunakan untuk mewakili video digital gambar dan merupakan kombinasi dari ruang kompresi gambar dan temporal kompresi gerak. Pengkodean gambar yang bergerak sama seperti pengkodean gambar. Dikodekan per warna per pixel, sedangkan gambar berwarna sinyal dibagi menjadi sinyal luminance dan chrominance, sehingga sinyal Y, CB, dan CR dikodekan secara bersamaan dari RGB. Next. Dalam mengkompresi data baik audio maupun video terdapat dua yakni pertama pengkodean merupakan proses yang dapat dibolak-balik pemilihan sempurna sebelum dan sesudah memiliki nilai yang sama persis. Dalam menggunakan pengkodean ini biasanya tidak mempedulikan medianya. Pada entropy coding, data merupakan serangkaian digital sederhana. Proses penguraian mengembalikan kembali ke asal secara penuh, misalnya RLC, Huffman coding, arithmetic coding. Selanjutnya pengkodean lossy, merupakan proses yang tidak dapat dibolak-balik. Pemulihannya tidak sesempurna video hasil rekonstruksi secara numerik. Dalam menggunakan pengkodean ini, mempedulikan sematik dari data yang bersangkutan. Berikut ini ciri-ciri dari pengkodean lossy adalah: pertama, data tidak berubah atau hilang pada proses kompresi atau dekompresi. Dua, membuat satu replika dari objek asli. Tiga, menghilangkan perulangan karakter. Empat, digunakan pada data teks dan image. Lima, pada saat dilakukan dekompres,
perulangan karakter diinstal kembali. Next. Next. Kompresi video. Pertama, redundansi spatial atau warna dalam still image. Penghilangan redundansi spatial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Teknik ini sama dengan teknik kompresi lossy color reduction pada image. Selanjutnya, redundansi temporal atau perubahan antar frame. Penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengkode frame yang berubah saja sedangkan data yang sama masih disimpan. Next. Selanjutnya, transmisi video. Transmisi video ini dia terbagi menjadi dua, yaitu analog video transmission dan digital video transmission. Yang pertama itu analog video transmission. Video analog adalah gambar yang diolah menjadi sinyal listrik kontinu dan dapat ditransmisikan di berbagai media transmisi, misalnya kabel tembaga, serat optik, gelombang elektromagnetik. Kemudian sistem transmisi terdiri dari elemen dasar yang pertama, kamera, konverter, saluran transmisi, dan receiver. Kelebihan dan kekurangan dari analog video transmission. Yang pertama kelebihannya, perangkat murah dan populer. Yang kedua, proses pemasangan dan pengoperasian sederhana. Kekurangannya, jangkauan transmisi terbatas, kerentanan terhadap gangguan dan dampak redaman saluran transmisi, akses terbatas untuk kelompok pengguna yang tersebar. Yang kedua, digital video transmission. Next. Digital video transmission. Transmisi video digital adalah dasar dan masa depan instalasi telekom, juga menyangkut masalah-masalah seperti periklanan dan banyak lagi aspek ekonomi modern. Masalah utama dalam transmisi digital, yang pertama proses sinyal, yang kedua transmisi. Pertama, digitalisasi dan kompresi. Sinyal analog yang dikonversi ke sinyal digital membutuhkan bandwidth yang jauh lebih luas daripada dikonversi ke dalam bentuk analog asli. Kemudian dalam transmisi, perluasan praktis transmisi sinyal video dimulai bersamaan dengan penggunaan jaringan berdasarkan protokol TCP/IP. Transmisi video digital dalam jaringan komputer memiliki keuntungan besar, kemungkinan untuk mengirimkan secara koheren semua sinyal yang terkait seperti sinyal alarm, sinyal kontrol, data video, data suara. Perpanjangan kemampuan transmisi dalam jaringan komputer adalah transmisi streaming. Oke, next. Baik, yang ketiga yaitu mengenai format file dari video. Yang pertama yaitu format file MP4 merupakan salah satu format video yang paling populer dan paling banyak digunakan. YouTube menjadi website yang membuat MP4 semakin populer karena ia menggunakan ekstensi MP4 selain MKV sebagai format file standar pada setiap video yang YouTube sediakan. Yang kedua yaitu MKV, sehubungan dengan banyaknya media berupa perangkat pemutar video, saat ini format video yang tersedia sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak format video yang digunakan, salah satu bentuk format video yang mulai banyak beredar dan digunakan untuk kualitas tinggi atau high definition adalah MKV atau biasa disebut dengan matroska video. Yang ketiga yaitu AVI. Format AVI memiliki tingkat kompatibilitas yang sama terhadap layar. Hanya saja AVI membutuhkan space untuk menyimpan yang lebih banyak dibandingkan dengan MPG. AVI biasanya digunakan sebagai format dasar video editing di komputer. Hasil output video editing pada umumnya menggunakan format AVI. Kemudian yang keempat yaitu format file MPG. Format file video MPG merupakan varian dari MPEG atau Moving Picture Expert Group.
Video dan format kompresi dari audio dioptimalkan untuk video kualitas siaran. Video MPG juga memiliki MPG ekstensi file. MPG merupakan ekstensi file untuk animasi MPG di MPG-1 ataupun MPG-2 codec. Yang kelima yaitu WMV. Format video WMV singkatan dari Windows Media Video merupakan sebuah kompresi format file video yang dibuat oleh Microsoft. Wadah yang biasanya digunakan untuk file MPV adalah ASF atau Advanced System Format. Formatnya berakhiran dengan bintang .wmv atau juga .asf. Ketika file WMV yang dikemas dalam format ASF container, file WMV mampu melindungi kekayaan intelektual karena fasilitas manajemen hak digital. Standar ini secara resmi telah disetujui pada tahun 2006 sebagai VC1. Yang keenam yaitu format file 3GP. 3GP merupakan salah satu format video yang dikenal di Indonesia pada awal era 2000-an. Format file 3GP menjadi format file default bagi handphone. 3GP secara khusus dioptimalkan sebagai ekstensi video berukuran kecil, terutama dari handphone, yakni dalam segi ukuran file yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Maaf. Yang keempat itu karakteristik video. Next, slide selanjutnya. Tujuh karakteristik yang harus dipahami semua videografi dan editor. 1. Frame size dan aspek ratio. Frame size adalah ukuran lebar X tinggi video dalam satuan pixel, sedangkan aspek ratio adalah perbandingan lebar bagi tinggi. Yang kedua yaitu pixel aspek ratio. Kalau aspek ratio melihat bentuk bingkai videonya, maka pixel aspek ratio melihat bentuk pixelnya. Ada dua bentuk pixel, square dan non-square. Square berarti pixelnya sama sisi, sedangkan non-square tidak sama sisi. Yang ketiga, frame rate. Frame rate adalah banyaknya frame atau gambar yang diputar dalam 1 detik. Frame rate diukur dalam satuan FPS. Frame per second, semakin tinggi FPS, semakin halus gerakan objek dalam video. Next. Yang keempat itu kode, adalah singkatan dari kodek decoder atau komputer decomposer. Beberapa software menyebutnya komputer saja. Kode adalah jantungnya file video. Karena tanpa kode, tidak mungkin sebuah rekaman bisa disimpan di dalam sebuah video dalam sebuah media digital, memory card, hard disk, DVD, dan lain-lain. Kode menentukan besar kecilnya file, bitrate, dan kompatibilitasnya di antara player. Yang kelima yaitu bitrate adalah kecepatan data video per detik saat video itu diputar. Bitrate menentukan apakah sebuah media mampu memutar video secara real-time atau tidak. Yang keenam yaitu sample rate. Sample rate adalah banyaknya sinyal audio yang disampling per detiknya untuk menghasilkan audio digital. Semakin banyak samplingnya, semakin bagus kualitasnya karena semakin mendekati suara aslinya. Selanjutnya, contoh software. Contoh software itu Adobe Premiere Pro, Camtasia, dan Filmora. Itulah presentasi video dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kami sudah kumpul. Yang pertama itu pertanyaan dari Fani Fadila dengan NIM S1S1180036. Pertanyaannya itu sebutkan masing-masing kelemahan dan kelebihan dari ketiga software yang kalian sebutkan di slide dan berikan contoh aplikasi yang tidak akan terjadi
not responding saat penggunaannya di perangkat RAM 2 GB. Saya persilakan kepada pemateri. Kelebihan dan kekurangan Adobe Premiere Pro. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat mencapture video dari camcorder yang terhubung ke komputer atau laptop dan dapat disimpan ke dalam berbagai format file. Kedua, dalam membuat judul video karena memiliki 3 titel. Yang ketiga yaitu dalam mengelola file-file yang dibutuhkan untuk melakukan editing karena tersedia fitur Explore Build yang dapat digunakan untuk browsing. Yang keempat yaitu antarmuka yang memanjakan mata serta memudahkan untuk mengoperasionalkan proses editing video karena memiliki tampilan serta preview yang buat editing video menjadi lebih mudah. Yang kelima yaitu mudah crash alias stabil. Dengan demikian pengalaman editing juga akan sangat baik. Kekurangan Adobe Premiere Pro. Yang pertama yaitu salah satu kekurangan dari Adobe Premiere tentu masalah pembelajaran yang tidak mudah. Untuk dapat menjadi Adobe Premiere, kamu butuh mempelajari secara serius terlebih dahulu. Yang kedua, ukuran instalasi yang besar sehingga bakal memakai banyak ruang di hard diskmu. Yang ketiga itu terdapat full screen preview. Yang keempat, spesifikasi komputer yang berada pada rentang medium sampai high-end cukup wajar mengingat kemampuan yang dimilikinya dalam editing video. Yang kelima yaitu dapat menyimpan file video secara langsung, melainkan harus melalui proses rendering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kelebihan software Camtasia. Yang pertama, webcam recording video audio. Software ini mampu merekam aktivitas layar dan juga mampu menggunakan webcam. Di samping itu juga dilengkapi merekam audio yang sangat jernih. 3 aktivitas yang menjadi satu inilah yang menjadikan Camtasia mampu untuk diajukan sebagai software favorit untuk YouTuber yang suka membuat tutorial dari isinya. Kedua, mengedit video. Camtasia juga menyediakan edit video hasil rekaman. Tidak tanggung-tanggung kamu bisa menambah sampai puluhan layar edit, baik itu video, audio, atau tulisan. Di samping itu, alat-alat untuk mengedit juga cukup lengkap, termasuk jenis-jenis fitur standar lainnya. Ketiga, ringan. Ukuran yang cukup ringan, tetapi desain dari software yang mewah sehingga membuat Anda merasa bosan untuk menggunakan dan tidak merasa terbebani karena keringanan kerja softwarenya. Keempat, fitur render. Tanpa perlu menyimpan hasil atau outputnya di laptop atau PC, dan langsung menguploadnya ke Screenchat, Vimeo, Google Drive, dan YouTube. Beberapa kekurangan yang ada pada software Camtasia. Pertama, jika dibandingkan dengan Adobe Premiere, fitur pada Camtasia masih kurang lengkap. Tetapi sebenarnya fitur dalam Camtasia Studio itu sendiri sudah cukup standar. Kedua, masih bisa dibobol dengan crack dan patch. Ketiga, kurang support. Ada beberapa file yang dalam format lain yang kurang mendukung jika dimasukkan dalam edit video ini. Meskipun software ini bukan sepenuhnya editor video, tapi setidaknya jika dapat mendukung semua file, maka akan lebih baik untuk video editor. Keempat, dapat merekam game, kalaupun bisa hanya game tertentu saja. Selanjutnya, kelebihan Filmora. Pertama, aplikasinya ringan. Kedua, pengoperasiannya sangat mudah. Ketiga, proses editingnya dapat lebih cepat. Keempat, banyak dampak yang tersedia. Sedangkan kekurangan Filmora yaitu pertama tidak se-fleksibel mengedit video memakai Adobe Premiere. Yang kedua karena ukuran programnya kecil, kita perlu mengunduh terlebih dahulu fitur dampak yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, kemudian untuk pada bagian contoh aplikasi yang tidak akan terjadi not responding pada saat penggunaannya di perangkat RAM 2 GB, menurut dari kelompok kami,
terjadinya not responding pada laptop itu pada dasarnya bukan dikarenakan oleh aplikasinya, tetapi terjadi karena terlalu banyaknya aplikasi-aplikasi yang terinstall pada laptop tersebut, kemudian terlalu banyaknya menjalankan aplikasi secara bersamaan atau terlalu banyaknya aplikasi yang digunakan secara multitasking, dan banyaknya virus dan malware. Jadi kita tidak bisa katakan sebuah laptop terjadi not responding dikarenakan aplikasinya, tetapi dari laptopnya itu sendiri apakah masih tersedia ruang atau tidak. Tetapi untuk salah satu contoh aplikasi yang ukurannya kecil yaitu adalah kita bisa menggunakan KineMaster. Demikian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Hamlik, mic-mu Hamlik. Oke. Maaf. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Faldi Yudianto dengan NIM S1 1818064. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan MP4 dengan MP4V. M4V. Jika kelompok Anda bilang M4V hanya dapat digunakan di iTunes atau produk Apple, mengapa hal tersebut atau M4V tetap bisa dijalankan di sistem operasi Windows maupun Android dan dapat berjalan dengan semestinya? Dengan pertanyaan ini, penanya mengatakan bahwa hanya sebagai dia mengambil pertanyaan dari pengalamannya. Oke, yang pertama untuk MP4 yaitu MP4 adalah salah satu format pengkodean untuk suara dan video digital yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi MPG. Ekstensi nama berkas jenis MPG4 ini banyak menggunakan .mp4 dan merupakan pengembangan dari format QuickTime dari komputer Apple dan digunakan dari beberapa pengguna seperti Windows dan Android. Selanjutnya untuk M4V M4V itu penggunaannya atau fungsinya sama dengan E4P, namun dia dirancang khusus untuk produk iTunes dan produk Apple. Dan kenapa sampai bisa format M4V dapat digunakan di Android atau Windows? Karena file M4V itu dilindungi oleh hak cipta dari Apple, namun ada file M4V yang tidak dilindungi dan dapat digunakan menggunakan sistem operasi lain seperti Windows dan Android, karena terjadinya pengkonversian ekstensi dari M4V ke dari M4V ke MP4. Itulah jawaban dari saya. Selanjutnya pertanyaan dari Krisman Tabri dengan NIM S1 1 18058. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Krisman Tabri, di mana pertanyaannya yaitu kelebihan dan kekurangan dari setiap format yang telah kami presentasikan, sama setiap format itu biasanya diterapkan di apa. Nah, yang pertama MP4. Kelebihan dari MP4 yaitu dapat menikmati digital audio dan digital filenya bisa hampir setara dengan Blu-ray disc. Contoh penerapan dari MP4 ini biasa digunakan di YouTube. Kemudian yang kedua yaitu MKV, yang merupakan file matroxa untuk video dengan subtitle dan audio. Kelebihan dari MKV ini yang pertama, merupakan format multimedia gratis atau open source. Kedua, dapat menampung banyak kodek yang berbeda pada waktu yang sama. Ketiga, dapat berisi video seperti DI, VE, VX, XVID, RV9, suara MA seperti MP4, MP2, OGG,
Kemudian yang kelebihan keempat, mampu menampung semua kompresi video dan audio. Kekurangan dari MKV yaitu format OGG di mana dibuat khusus untuk low bit streaming akan lebih bagus dari MKV. Contoh penerapan dari MKV ini sendiri yang biasanya misalnya jika yang sering mendownload drama atau film di internet, maka ekstensi file yang kita download itu berupa MKV karena MKV ini dia dapat format file ini dapat menampung file berupa video yang berisi audio dan subtitle. Kemudian yang ketiga API, kelebihannya format filenya berlaku untuk standar Windows, kemudian gambarnya lebih tajam dibanding dengan ASF. Yang ketiga, banyaknya pilihan jenis kompresi yang digunakan semakin baik jenis kompresinya, semakin baik kualitasnya. Kekurangannya yang pertama, kemampuan untuk memanfaatkan suara dan gambar kurang. Kedua, memiliki kemampuan resolusi gambar yang terbatas. Ketiga, tidak bisa full screen dan full motion video. Contoh penerapan dari API ini kadang dimanfaatkan sebagai default video yang diatur secara default untuk penggunaan kamera dan handycam. Kemudian yang keempat, MPG atau MPG. Kelebihannya, format ini sangat cocok digunakan untuk video editing. Kedua, terdapat fitur tambahan. Ketiga, bisa digunakan di HP dan televisi. Kekurangan dari MPEG ini, yang pertama, kemampuan untuk memanfaatkan suara dan gambar kurang. Kedua, memiliki kemampuan resolusi gambar yang terbatas. Ketiga, kualitas menurun apabila ada banyak gerakan di footage. Keempat adalah ukuran file yang besar. Kemudian contoh penerapan dari MPEG ini, pada era VCD, setiap file yang berada dalam kepingan VCD merupakan sebuah video yang memiliki format MPEG. Yang format video yang kelima yaitu WMV atau Windows Media Video. Kelebihannya, wadah ASF opsional dapat mendukung manajemen hard digital menggunakan kombinasi kriptografi kurva, elliptic, pertukaran kunci, dash block cipher, dan block cipher custom. Kekurangannya hanya bagus untuk sistem video dan animasi serta audio. Penerapan dari WMV ini digunakan secara luas di aplikasi seperti DVD dan Blu-ray. Kemudian yang terakhir yaitu 3GP. 3GP merupakan file video standar yang digunakan dalam telepon genggam. Kelebihannya bisa digunakan di ponsel, kemudian bisa dimainkan di 2G dan 4G. Format video menampung stream video MP4 dan H263. Kekurangan dari 3GP ini kualitasnya sangat miskin jika dilihat di komputer, suara yang dihasilkan tidak bagus, kemudian ukuran atau kapasitasnya kecil. Nah, penerapan dari 3GP ini biasa kita temukan di handphone awal tahun 2000-an, di mana format videonya itu kebanyakan adalah 3GP. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan saudara Krisman Tabri. Saya kembali. Oke, terima kasih semua pemirsa yang sudah menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih juga semua yang sudah berkontribusi dalam presentasi ini. Terima kasih kepada dosen multimedia yang sudah membimbing kami. Cukup sekian dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.